Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tian Monaris dari STKJ 1 akan membuat video tutorial tentang membangun rancangan jaringan berbasis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Pertama kita harus masuk ke inbox terlebih dahulu. Jika sudah masuk, maka kita ke sistem identity. Nah, untuk identity itu untuk mengubah nama yang ada di mikrotik. Oke, kita ubah identity-nya. Klik OK. Lalu kita ke interface. Nah, pilih Ether 1 dan beri nama. Untuk Ether 1 kita kasih nama ISP. Untuk Ether 2 di sini kita akan menjadikan Ether 2 sebagai VLAN. Jadi kita menamai Ether 2 sebagai VLAN. Klik OK. Nah, di sini kita klik plus, lalu pilih VLAN. Nah, di sini kita kasih VLAN 1, kita kasih nama sebagai siswa. Nah, untuk VLAN ID kita ubah menjadi 10. Dan interface kita ubah Ether 2 karena Ether 2 akan kita jadikan sebagai VLAN. Klik OK. Nah, kita klik plus lagi, klik VLAN. Nah, untuk VLAN 2 kita beri nama guru. VLAN ID-nya kita kasih 20. Lalu interface-nya kita ubah menjadi Ether 2. Klik OK. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu VLAN-nya. Oke. Lalu klik 2 kali, pilih ke wireless, lalu pilih AP bridge. Nah, lalu kita ubah SSID-nya. Nah, kita ubah SSID-nya. Kalau untuk SSID bebas, terserah apa aja. Lalu klik OK. Kita ke IP, lalu ke DHCP client. Kita pilih Ether 1, klik OK. Di IP address. Nah, untuk di address kita isikan IP untuk VLAN siswa dan VLAN guru. Oke, untuk VLAN kita masukkan 192.168.20.1/24. Lalu OK. Nah, kita isikan VLAN siswa. Kita masukkan IP 192.168.40.1/24. Nah, untuk interface-nya kita ubah menjadi VLAN siswa. Nah, lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita membuat IP untuk VLAN guru 92.168.60.1/24. Nah, interface-nya kita ke VLAN guru, lalu klik OK. Lalu kita ke IP, kita ke DHCP server. Nah, kita setup untuk VLAN siswa dan VLAN guru. Next. Nah, untuk di sini untuk yang 2 ini kita ganti menjadi 10. Untuk yang
Angka yang terakhir kita ubah menjadi 50. Lalu klik OK. Nah, lakukan hal sama untuk VLAN guru. Sudah kita nanti dulu. Ini kan di sini merah. Nah, kenapa di sini merah? Karena untuk Ether 2 kita belum colokan. Nah, makanya di sini berwarna merah. Kita ke IP, kita ke DNS. Nah, untuk biasanya kalau kita sudah masukkan CP client, biasanya di sini sudah otomatis diisi sendiri. Nah, kita ke IP, kita ke firewall, pilih NAT, lalu klik plus, lalu ke general, pilih scan NAT, lalu port interface kita pilih Ether 1, pilih Masquerade, klik OK. Kita ke IP, lalu kita ke hotspot, lalu kita klik hotspot setup, pilih VLAN, lalu klik next. Nah, untuk di sini sama kayak tadi untuk VLAN. Nah, di sini 20. Untuk 2 kita hapus menjadi 10. Dan angka yang terakhir kita ubah jadi 50. Lalu kita klik next. Untuk DNS name kita isi portal smk.sch.id. Kita klik OK. Di sini kita berhasil untuk men-setup hotspot. Lalu kita ke wireless, lalu kita ke security profile, lalu kita klik plus. Nah, di sini kita kasih nama apa aja bebas. Untuk mode kita pilih dynamic key, lalu kita beri centang untuk WPA PSK dan WPA 2 PSK. Masukkan sandi 1 sampai 8, lakukan hal yang sama yang di bawahnya juga. Klik OK. Ke WiFi interface. Nah, di sini kita klik 2 kali. Nah, lalu kita ke security profile, kita ubah menjadi sama yang kita tadi buat. Nah, kalau udah kita klik OK. Kita pilih ke IP, ke hotspot. Nah, kita ke user profile, kita buat profilnya dulu. Untuk yang pertama kita buat user profile untuk kepala sekolah. Nah, lalu kita kasih rate limit untuk kepala sekolah 512. Nah, kita klik OK. Nah, kita buat user profile untuk guru. Di sini kita kasih nama guru. Nah, lalu kita kasih rate limitnya 256K. Lalu klik OK. Lalu kalau sudah, kita buat user profile untuk siswa. Namanya kita ganti siswa. Nah, lalu rate limitnya kita kasih 128K. Lalu OK. Nah, lalu kita ke user kita
kasih nama kepala sekolah. Untuk pasportnya kita isi 1, 2, 3. Nah, profilnya kita kasih kepala sekolah yang tadi kita buat di user profile. Nah, kalau sudah, klik OK. Kita buat lagi user untuk guru. Namanya kita ubah menjadi guru. Pasportnya kita kasih 456. Untuk profilnya kita pilih guru yang kita tadi buat, lalu klik OK, lalu klik plus lagi. Kita buat user untuk siswa, lalu kita kasih nama siswa. Pasportnya kita kasih 789. Untuk profilnya kita kasih siswa yang kita buat tadi, lalu klik OK. Nah, ini bertujuan untuk kita login. Bila kita memasukkan nama kepala sekolah, berarti kita akan masuk ke user kepala sekolah dengan rate limit 512. Begitupun guru dan siswa. Kalau kita masukkan nama guru dan paspor guru, maka kita akan masuk ke user guru. Begitupun kepada siswa, sama. Lalu kita ke file. Nah, untuk ke file ini untuk mengubah halaman login. Nah, kita ubah halaman login menjadi kita ubah aja namanya pakai nama kita. Nah, kalau sudah, kita menggunakan kita klik CTRL-S untuk nge-save. Lalu kita masukkan file yang kita ubah tadi ke ketik kembali. Caranya drag and drop. Nah, kalau seperti ini kita sudah melakukan konfigurasi di router pertama. Nah, saat waktunya kita ngecek hotspot yang kita sudah buat tadi. Caranya kita masuk ke SSID yang kita buat tadi, lalu kita klik, masukkan sandi yang kita buat tadi. Nah, kita masukkan sandi 1-8. Nah, ini yang saya maksud tadi untuk mengubah halaman login. Nah, di sini ada nama saya. Nah, kita masukkan. Nah, untuk mengecek user yang kita tadi buat, kita masukkan loginnya kita masukkan kepala sekolah. Untuk pasportnya kita kasih 1, 2, 3. Lalu klik OK. Nah, di sini kita berhasil untuk terkonek. Saatnya kita cek IP, apakah benar IP-nya. Nah, kita lihat IP-nya 192.168.20.50, sama dengan IP yang kita buat tadi. Nah, kalau IP-nya sama dengan kita yang buat tadi, maka kita berhasil. Saatnya kita membuat jaringan untuk VLAN.
kita masuk. Nah, untuk yang pertama kita ke bridge. Nah, kita klik plus, lalu oke. Lalu kita ke port. Nah, untuk port kita lakukan untuk port kita masukkan Ether 1 sampai Ether 4, karena yang kita akan gunakan itu Ether 1 sampai Ether 4. Klik OK, lalu pilih Ether 2, lalu klik OK, refresh lagi, lalu pilih Ether 3, klik OK, pilih lagi Ether 4, lalu klik OK. Nah, kalau sudah, kita ke switch. Sudah ke switch, kita ke VLAN, klik plus. Nah, untuk VLAN ID kita masukkan 10, lalu kita masukkan port 1 sampai port 3, lalu kita klik OK. Nah, untuk VLAN ID kita isi 20, kita kasih Ether 1 dan 4. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kenapa kita masukkan Ether 1, 9, 10 dan 20? Nah, karena Ether 1 adalah terang di sini posisinya. Lalu kita ke port, lalu pilih Ether 1. Nah, untuk VLAN mode kita pilih source. Nah, untuk headernya kita pilih add if missing. Nah, untuk VLAN ID nya kita kosongkan, klik OK, Ether 2. Nah, untuk VLAN mode kita pilih source. Nah, dan kita pilih headernya always strip, dan VLAN ID nya kita kasih 10, lalu klik OK. Nah, untuk Ether 3 kita sama kayak Ether 2. Nah, Ether 4 kita pilih VLAN modenya source. Untuk headernya kita pilih always strip, lalu VLAN ID nya kita ubah menjadi 20, lalu kita klik OK. Di sini kenapa Ether 2 dan 3 menggunakan VLAN ID 10, sedangkan Ether 4 menggunakan VLAN ID 10. Nah, karena VLAN ID 10 itu termasuk siswa, dan VLAN ID 20 termasuk guru. Nah, di sini kita pecah Ether 2 dan 3 dan Ether 2, 3 dan 4. Jika sudah, kita cek Ether 2. Caranya kita klik Windows R, pilih ncpl.ncpl, isi yang kita gunakan. Kita harus menghapusnya terlebih dahulu. Oke, kita hapus, lalu klik OK. Nah, kita cek. Kita hapus. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapat internet
berarti kita sudah mendapat IP. Sekarang kita cek IP-nya di status. Nah, kita di sini mendapatkan IP 192.168.40.1. Nah, di mana IP tersebut termasuk VLAN ID 10. Nah, berarti kita berhasil di Ether 2. Sekarang kita cek di Ether 3. Nah, oke, di sini kita berhasil mendapatkan IP. Lalu kita cek IP-nya. Nah, di sini juga sama. Kita berhasil mendapatkan IP yang sama karena Ether 3 termasuk VLAN ID 10. Kita cek aja langsung ke Ether 4. Nah, kita berhasil mendapatkan IP, kita cek. Nah, di sini berbeda karena 192.168.60.50 itu termasuk VLAN ID 20. Nah, berarti kita berhasil membuat Ether 4 menjadi VLAN ID 20. Nah, ini IP-nya. Kita berhasil membuat VLAN. Nah, sampai di sini videonya selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.